hutang itu adalah matul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda hutang padahal dia sudah mampu bayar, itu juga kedoliman. Saya mau tanya satu Ya. nih Pak Ustaz. Saya Ya. ini kan ada kredit motor juga ini. Betul. Apakah dalam pengerjaan itu ada bunganya, terus apa bisa menyebabkan dosa juga? Apa gimana? Betul, karena nanti orang yang mati syahid saja kalau masih punya hutang, maka itu terhalang untuk terhapus dosanya. Orang Islam itu harus mengukur kemampuan. Jangan berhutang pada sesuatu yang kira-kira dia tidak mampu mengembalikan. Apalagi dibebankan anak cucu. Nah, tapi Pak Ustadz gini pertanyaannya, si perusahaan atau instansi itu yang membuat atau mendirikan pinjol ini sebenarnya baik atau enggak, boleh atau enggak? Kemana nih Bang Kinos ini? Dari tadi nggak nongol-nongol, udah setengah jam. Kalau sendirian repot juga aneh nih. Kalau pelanggan banyak, nggak ada yang bantuin. Aduh. Nah, ini dia. Kenapa Bang? Kayak bisa olahraga. Kagak. Habis cuci mobil, nanya lagi. Capek gue. Habis ngos-ngosan begitu, kenapa Bang? Gue lagi dikejar-kejar orang nih. Hah? Gue takut orangnya datang ke sini. Gue mau nyumput. Ah. Ya, lu jangan banyak-banyak dah. Gue capek Oke, nih. Aduh. Nah, ntar kalau ada yang nyari gue, Siap. bilangin. Gue udah 2 hari kagak masuk. Ya. Oh gitu. Iya. Oke dah. Badannya gede. Beneran ya? Jangan bilangin ada gue. Siap. Please Ji, tolongin gue ya. Kenapa sih lu lagian? Udah, jangan banyak nanya, udah. Selamat siang Bang. Mau ngopi apa nih Bang? Nggak ngopi, ngapain? Saya mau cari Kinos. Mana Kinos? Katanya kerja di sini. Gimana sih? Abang kenapa sih Bang? Jangan marah-marah dulu Bang. Kinos emang kerja di mari Bang. Nah, Heeh. dia sekarang mana? Hah? Dia lagi ada utang. Pinjam ojol itu, 50 juta. Mana belum dibayar juga? Waduh, baru tahu saya beritanya soalnya ini Bang. Waktu gimana? Kasih itu temennya. Ada nggak dia? Lagi cuti Bang. Beneran dia lagi cuti nggak di sini Yang Bang. benar kalau nggak mau Iya, hati-hati Bang. kulipat kau nanti lama di sini. Aduh Bang, emang kita kursi dilipat Bang. Aduh, gimana ya ini orang? Heran, cari gara-gara. Udah pinjam enak, tapi bayar mah nggak mau. Gimana ceritanya sih ini? Hah? Gimana dia? Beneran Bang. Dia tuh lagi cuti, lagi nggak ada Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kok bikin Alhamdulillah, orang jadi, ya Allah, tiba-tiba jadi lapar dengar teriak-teriak. Ada apa ini? Begini Pak Ustadz, si Kinos itu kan pinjam duit. 50 juta. 50 Pinjamnya sih juta. enak. Iya, bayarnya nggak mau. Nah, Saya itu bilang gimana? kamu mau bayar. Saya Iya. mesti cari dia nih. Kalau sampai ketemu juga, kulipet-lipet dia. Emangnya pinjemnya berapa kok sampai minta 50 juta dan Pinjamnya 50 juta. Kan dia ada berbunganya itu, Ustadz. Hmm. Berbunga sehari itu 200.000. Gitu. Katanya dia mau bayar nanti hari ini. Dia bilang nanti bayar besok lagi tarsuk. Mana buktinya? Belum juga. Kan saya capek naginya. Saya kan pakai ongkos juga yang nagih Ustadz. Mesti jalan naik mobil, mesti bayar ini. Kan perlu makan juga Ustadz. baik. Sebenarnya mau utang piutang itu baik-baik saja karena itu bagian dari tolong menolong. Cuman nagihnya juga dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tidak main kekerasan, tidak main pakai kekejem itu enggak. Kenapa? Karena kalau orang beragama semuanya harus cari yang lebih baik, ya. Ini. Yang kedua, tolong emang Kinos nggak di sini? Tuh. Makanya lagi cuti, dia kerja Ustaz. di sini, maka saya tanya sama dia, Kinos ada nggak? Katanya Kinos lagi cuti. Nggak mungkin dong, ini jam kerja dia. Utang itu Ya. mesti dibayar. Tapi kalau mati meninggalkan utang, kan langsung neraka. Betul juga, cuman utang itu kan ada syarat-syaratnya. Bagaimana utang yang benar, bagaimana orang yang mengutangi, ada adab-adabnya. Karena kalau kita tidak pakai adab, nanti tidak jadi kebaikan semuanya. Karena memang hutang itu adalah matul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda hutang, padahal dia sudah mampu bayar, itu juga kedoliman. Tetapi yang menghutanginya, dia punya kesabaran. Siapa yang melapangkan saudaranya, maka sesungguhnya dia akan melapangkan di hari kiamat nanti. Artinya dalil ini masing-masing bagi kita melonggarkan, memberikan fasilitas itu semuanya. Ya,
Tapi Kinos di sini nggak? Tuh, Enggak Ustadz. Dia bilang cuti Ustadz. telepon aja kali, Pak. Set. Oke. Kali aja ada di mana. Ini harus dijelaskan. Belum tentu Kinos salah juga. Belum tentu yang nagih benar juga, gitu ya. Ya pasti salah, kan dia pinjam Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Ustad, Nah, suaranya di saya sini. nggak ada, Pak Suaranya Ustadz. di sini, suara. Nggak ada, Pak Ustadz, bilangin nggak ada. Iya. Ngapain Kinos di situ? Nos. Bilangin nggak ada, Pak Ustadz. Udah, tinggal nengok kanan. Ya Pak Ustadz, kenapa nelponnya di saat yang begini gentingnya sih Pak Ya Ustadz? Allah. Ini Kinos. Bang. Bang, tutup jendela uang. Ih. Gimana ini? Kembali Sultan gimana? Bentar, selesaiin. Duduk yang enak. Ayo duduk yang Gak enak. bisa begitu Bang, dong. kita ngopi aja gimana yuk Bang, yuk. Kita ngopi dah. Dikasih kopi deh biar tenang ngobrol gitu. Nah, inilah pentingnya. Yuk, duduk. Bikinin kopi. Siap. Aduh, bikin deg-degan Pak Ustadz, kenapa nelpon saya sih? Ji, bilangin gua nggak ada, Ji. Gue udah bilang cuti. Pak Ustadz tinggal bisa Ustadz diajak kerja apa? sama Gue nggak tahu nih. kalau Pak Ustadz nomor telepon lu. Aduh, Pak Ustadz silakan deh. Pak Ustadz duduk sebelah situ, Pak Ustadz. Oke. Nah, Bang Tigor sini. Bang Tigor, mohon maaf nih sebelumnya. Tapi saya mau ngasih tahu juga sama Bang Tigor, dari kemarin mau jelasin bahwa sebenarnya yang minjam uang itu bukan saya, Bang. Siapa yang minjam? Tetangga saya, Pak Kan Ustadz. WA-nya ada. Nah, Ini itu dia biasanya kalau pinjol, itu kan ada nama penjamin. Nama penjamin tetangganya adalah saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa, Pak Berarti Ustadz. ada sesuatu yang salah, maka di dalam Islam itu semuanya harus clear. Artinya pinjam meminjam itu kenapa sampai penting sekali ditulis di ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu mengenai hutang piutang. Ya. Karena muamalah ini nanti juga berkaitan dengan kesempurnaan kita beribadah. Kalau kita sholatnya udah bagus, sholatnya sampai jidatnya hitam. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Wih, Masya Allah. Rumahnya Mekah, Waduh, dekat dengan amin. Ka'bah. Tapi kalau hubungan ini tidak beres, utang piutang nggak beres, suka nyakitin, suka fitnah semuanya, mohon maaf itu nanti akan tidak sempurna. Bahkan terhalang masuk surga. Nah, makanya ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang Ya. di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah. mengenai Al-Baqarah 282. Oh, Boleh saya bacain boleh nggak Pak Ustadz? Nih. tolong dengerin. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Menulis supaya apa? Jelas. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku, biasanya orang yang berhutang itu suka melupakan. Ya. Sementara yang ngutangi ingat terus. Ya, Nah, ini juga nggak fair. tulis ya. Ditulis itu artinya supaya ada saksi, ada bukti. Bukti. Perlu ditulis. Pak Ustadz, ini maaf, Oh, Bang iya, Tigor iya. kaget, badan gede, kagetan gimana sih, Bang Tigor? Emang ada buktinya saya yang ngutang? Enggak ada kan? Ada buktinya, kan SMS. Atas nama saya betul, tapi ternyata yang minjem bukan saya, Bang Tigor. Siapa? Tetangga juga. saya itu. Tapi kan duitnya ada sama situ. nggak ada. Atas namanya atas nama saya, Bang Tigor. Itulah kerusakannya pinjol-pinjol, banyak orang yang terjebak. Betul. Karena nanti ada di Indonesia Iya. secara umum, mohon maaf, ini kalau saya nerangkan di Gajah Mada jadi 4 SKS atau 14 4 semester. pengennya wealth without work. Iya. Pengennya orang itu pengen cepat kaya, budayanya terabas, budayanya instan. Makanya budaya kredit, budaya apa? Karena yang dicari bukan what you need, tapi what you want. Iya. Kalau menuruti keinginan luar biasa, saya terus terang. Biasanya kalau ada pengemis di depan rumah kita Ya. kasih uang 2.000. Iya. Tapi kita cancel. Kita pending, mohon maaf, enggak saya kasih 2.000 sekarang. Minggu depan aja ke sini saya kasih 5.000. Kira-kira pengemis pilih sekarang 2.000 apa minggu depan 5.000? Minggu depan 5.000. Itu pengemis yang cerdas. Iya. Tapi kalau orang sekarang pilih yang 2.000. Wah. Ya. Nah, sekarang juga saya mau tanya sama Ustadz ini. Ini kan pinjamnya ojol ini kan ada bunganya juga nih. Betul. Apakah bunga itu termasuk dari riba itu dosa juga? Jelas, sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 130. Ali Imran 130 Ya. ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu memakan riba dengan Ya. berlipat ganda dan Lipat bertakwalah ganda. kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Melipat gandakan itulah yang disebut dengan riba. Salah satu unsurnya adalah satu, dikatakan riba kalau dia lipat ganda. Dua, ada yang didolimi dan ada yang mendolimi.
Ada yang dirugikan, ada yang merugikan. Yang ketiga, mohon maaf, tidak antarodin, tidak sama-sama ridho. Masa utang baru 200 per bulan, mohon maaf, 50 juta per bulan 200.000, kebanyakan dong. Nggak sewajarnya lah. Mestinya Memberatkan ya, salah satu pihak. Iya, betul. Yang sama-sama ridho lah, yang wajar. Iya. Jangan melipat gandakan. Ini tadi lipat ganda. Iya. Apalagi kalau pinjemnya itu karena untuk konsumtif. Misalnya pinjemnya memang nggak kuat bayar SPP, memang di rumah sakit, istrinya mau melahirkan nggak ada uang, maka jangan melipat gandakan. Bahwa orang mengembalikan lebih atas kerelaan, oke. Rasulullah itu kalau pinjem, mengembalikannya itu dilebihkan, tetapi tidak disyaratkan. Itu bagian dari kebaikan karena kita pernah ditolong, walatan salul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Nanti akan Dengerin kita tuh bahas. Bang Tigor. iya. Kenapa saya jadi dengerin. marah? Maaf Bang Tigor. Gimana sih? Maaf. Nih, sekarang Oke. biar Bang Tigor tenang, Bang Tigor ngopi dulu, saya kasih kopi gratis, ya. Karena kewajiban orang yang berutang segera melunasi, kewajiban yang menghutangi kalau bisa melonggarkannya.